Ah, bajingan. Tidak apa-apa, matilah saja. Pek kultivator Naschen Sol meringis dan melambai dengan tangannya. Dengan segenap tenaga, aku melangkah mundur, mengaktifkan baik penglihatan niat maupun indera iblis. Sebuah masa energi spiritual berwarna merah melesat melewati tempat di mana aku sebelumnya berdiri. Sebuah kekaguman samar melintas di wajahnya. Tidak, apakah itu benar-benar wajahnya? Pek kultivator Naschen Sol mengenakan topeng hitam transparan. Topeng itu terlihat seperti kabut atau cairan yang bergerak, dengan hanya kontur wajahnya yang terlihat di dalamnya, tanpa ekspresi yang jelas. Jadi, aku harus menebak suasananya hanya dari niatnya. Menarik. Itu tidak dimaksudkan untuk dihindari. Bagaimana kau bisa menghindar? Seharusnya itu tidak dapat terdeteksi di tahap key building. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu dari balik topeng hitamnya. Cahaya darah berkilau sejenak di matanya. Ini datang lagi. Aku dengan cepat bergerak menyamping sekali lagi. Sesuatu yang berdarah melesat melewati tempat aku berdiri, dan Pek kultivator Naschen Sol membuka mulutnya. Hah? Itu bukan hanya keberuntungan. Matamu mengawasi gerakanku sepanjang waktu. Ya, bukan mata biasa. Apa kau sudah menguasai beberapa teknik mata spiritual yang unik? Sebuah keterampilan mata di tahap key building yang bisa melihat dan menghindari gerakanku. Apa itu? Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengusap rambutnya di balik topeng hitam transparan. Topeng hitamnya dan rambut panjang hitamnya di luar topeng. Tangan-tangannya, pucat seperti mayat, jubahnya merah seperti darah. Wos, wos, wos. Pek kultivator Naschen Sol yang misterius terus meluncurkan mantra darah ke arahku sambil berbicara, bertekad untuk menangkapku. Aku tidak bisa mendeteksinya dengan penglihatan normal. Itu bahkan tidak muncul di domain kesadaran normal. Hanya dengan warna niat dan indera iblis aku bisa membedakan mantranya. Bagaimana mungkin sebuah mantra tidak terdeteksi bahkan oleh domain kesadaran? Apakah ini kemampuan seorang Pek kultivator Naschen Sol? Setelah beberapa kali menghindar, dia bertepuk tangan. Klep, 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 klep. Hebat. Berlari-lari seperti monyet. Meskipun berada di tahap key building, kau telah menguasai keterampilan yang cepat dan unik. Aku sudah memutuskan. Aku akan menangkapmu dan mengolahmu menjadi mayat darahku. Swos. Sebuah energi spiritual murni berwarna merah berkumpul di tangannya. Energi spiritual murni berputar seperti darah asli, membentuk cakarnya yang besar. Swos. Dengan sekali gerakan tangannya, cakarnya melesat ke arahku. Sial. Aku menggeram dan mengeluarkan pedang tanpa bentuk. Boom. Sekeliling bergetar. Tanganku bergetar. Ugh. Satu benturan membuat tulang-tulangku bergetar. Meskipun kesadaranku meluas saat aku naik ke tahap menengah key building dan kekuatanku meningkat. Namun, menghalangi bahkan serangan main-main dari Pek kultivator Naschen Sol adalah hal yang sulit. Ah, kau. Dan, penggambaranku dengan pedang tanpa bentuk tampaknya semakin menarik perhatiannya. Apa teknik itu? Aku telah hidup lebih dari 900 tahun dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ternyata kau bukan kultivator key building biasa. Kau seorang junior di tahap pembentukan inti. Tapi sepertinya kau belum benar-benar membentuk inti emasmu. Hahaha. Dia tertawa, memegang topeng hitamnya. Suara yang keluar darinya menyeramkan, kadang hampir seperti suara wanita, namun juga seperti suara pria. Jika iblis tulang putih tidak terdengar sepenuhnya pria atau wanita, berada di tengah-tengah, maka orang ini terdengar seperti campuran kacau antara maskulinitas dan femininitas. Ya, aku sudah memutuskan. Sangat disayangkan untuk mengolah seseorang sepertimu menjadi mayat darah biasa. Aku akan menjadikanmu pengikut darahku. Ini pada dasarnya adalah tawaran untuk menjadi muridku. Apakah kau akan terus berlari bahkan sekarang? Aku dengan murah hati menawarkan untuk menerima kamu,
yang muntah di hadapanku, sebagai pengikut darah, hampir seperti muridku. ZZZZ. Sekeliling P kultivator Nascent Soul dipenuhi kabut darah merah, mulai mendominasi ruang. Kabut darah itu segera memblokir gerbang istana perintah pelayanan, sepenuhnya memutuskan jalur pelarianku. Sial. Aku menggigit bibirku. Aku takut bahwa sebagai junior, bergabung denganmu mungkin akan membawa aib bagi namamu yang terhormat. Bukankah tidak pantas bagi seseorang yang serendah aku untuk menodai namamu yang agung? Haha, apakah kau bahkan tahu apa namaku yang terhormat? Menarik. Kau bahkan tidak tahu siapa aku, namun kau ada di sini dan berhasil bertahan sampai sekarang. Dia mengklik lidahnya, lalu menyebarkan sesuatu dari saku ke udara. Cuawawak. Ribuan spanduk berwarna darah menyebar di seluruh lantai pertama istana perintah pelayanan. Spanduk formasi. Tak terhitung cahaya merah menyebar ke segala arah. Dia sedang meletakkan formasi di lantai pertama istana perintah pelayanan. Pertama, biar aku memperkenalkan diriku. Aku adalah praktisi Bloodwood, Yuan Li. Yuan Li berbicara sambil mengusap topeng transparannya. Apakah kau pernah mendengar namaku? Aku kurang pengetahuan sebagai junior. Kau tidak akan tahu. Jangan khawatir. Aku telah sengaja menyembunyikan identitasku selama ratusan tahun. Selain itu, bagimu, aku hanyalah kultivator lepas yang tersembunyi. Jadi wajar jika kau tidak mengenalku. Bahkan banyak klan kultivator yang saat ini berperang melawanku hanya mengenalku sebagai pertapa pembentukan inti yang tinggal di gurun. Mereka yang benar-benar mengenalku sekarang sudah lama pergi, yaitu para kultivator Nascent Soul. Yuan Li tertawa jahat. Aku mengawasi dengan waspada formasi yang dia letakkan di lantai pertama istana perintah pelayanan, mencari cara untuk melarikan diri. Apakah aku perlu menerobos dinding istana perintah pelayanan? Tidak. Untuk memecahkan penghalang kota, aku memerlukan gulungan yang diciptakan Seoran untuk memecahkan penghalang. Aku ingat isi gulungan itu, jadi aku bisa membuatnya, tetapi itu akan memakan waktu. Aku ingin tahu apa yang diinginkan senior dari junior ini. Kan sudah kukatakan? Jadilah pengikut darahku. Seperti yang aku jelaskan, tidak ada yang tahu tentang aku. Tapi aku bisa memberitahumu siapa aku. Dia mengetuk dadanya, tersenyum senang. Bahkan ketika para kultivator Heavenly Being yang dipimpin oleh Raja Naga Laut menyapu bersih semua orang di benua di tahap Nascent Soul atau lebih tinggi, atau para kultivator pembentukan inti yang memiliki potensi untuk mencapai Nascent Soul, atau mereka yang memiliki konstitusi unik di antara kultivator Key Building dan Key Refining, aku bersembunyi di gurun ini sebagai kultivator Nascent Soul. Itulah siapa aku. Haha. Lebih baik menjadi kepala ular daripada ekor naga, jadi aku telah bersembunyi selama ratusan tahun. Sekarang setelah semua naga telah naik, aku adalah kultivator teratas yang telah mencapai puncak tertinggi. Jika kau mengikutiku, kau bisa mendapatkan berbagai kekayaan, kehormatan, banyak obat spiritual, dan kekuatan. Jadilah pengikut darahku. Dia tersenyum di balik topeng setengah transparannya. Kepalaku mulai berputar. Tiba-tiba, praktisi Bloodwood Yuan Li tampak megah. Aku merasa dorongan untuk berlutut dan mencium kakinya. 3 klan kultivator di barat gurun melangkah ke surga telah bersumpah setia padaku. 4 suku di padang rumput utara telah bersujud di hadapanku. 5 penguasa di negara timur telah menyatakan mereka akan mengikutiku. Sekarang, praktisi Bloodwood yang hebat ini, yang telah mencapai Nascent Soul, akan menjadikanmu pelayanku. Jadilah pengikut darahku. Aku akan sangat menghargaimu. Dan kemudian, aku membuka mulutku. Sebuah kutukan gelap muncul dari mulutku dan menghantamku. Arg! Sebuah rasa sakit yang menusuk menyerang seluruh tubuhku, dan pikiranku yang kabur menjadi jernih. Senior, mengapa kau pergi sejauh ini untuk mendapatkan seseorang sepertiku yang kurang, bahkan menggunakan pesona? Wom. Aku mengayunkan pedang tanpa bentuk, memotong benda-benda bayangan yang mendekatiku, dan sekali lagi bergerak menjauh darinya.
Suasana berubah. Aku bisa melihat niat Yuan Li berubah menjadi kesal. Kau seharusnya dengan bijak menjadi budakku. Aku berniat mengintegrasimu hidup-hidup ke dalam tubuh darahku karena kau memiliki banyak kemampuan unik, tetapi kau terus melawan. Dingin. Suara itu tidak lagi hangat tetapi dingin. Ternyata, menyadari bahwa pesona seperti rayuan tidak berhasil padaku, dia menunjukkan wajah aslinya. Guntur. Seluruh lantai pertama istana perintah pelayanan berubah menjadi merah darah. Baiklah, baiklah. Aku akan dengan baik hati menjadikanmu pengikut darah dan membiarkanmu menikmati hidup sedikit lebih lama. Matilah terobek oleh formasi pemecah darah. Apa? Detik berikutnya, energi spiritual dari seluruh lantai pertama istana perintah pelayanan mulai mendidih, menutupi keempat arah dengan darah. Darah itu surut. Batuk. Huf. Aku berdiri di sana berdarah di mana-mana, hampir tidak bisa memegang pedang tanpa bentuk. Melihat sekeliling. Dinding pemisah lantai pertama dan penghalang telah hancur, mengakibatkan penyatuan seluruh lantai pertama. Selain itu, langit-langitnya telah runtuh sepenuhnya, menciptakan koneksi langsung ke lantai kedua. Mayat-mayat para kultivator pembentukan inti yang telah bersembunyi di seluruh lantai pertama terungkap. Sisa-sisa mereka, tangan, kaki, daging, tersebar di sekeliling. Batuk, ug. Aku meludahkan segenggam darah. Hah, tidak buruk. Kau bertahan dari formasi pemecah darah? Aku harus terus-menerus menangkis, dan melawan energi formasi yang mengalir dari segala arah dengan pedang tanpa bentuk, menggunakan teknik pedang memisahkan gunung. Namun sebagai konsekuensinya, aku sekarang berada di ambang kehancuran. Langkah, langkah. Yuan Li berjalan mendekatiku. Sial. Aku tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Aku sudah memutuskan. Kau akan menjadi muridku. Fakta bahwa kau awalnya muntah adalah hal yang bisa dimaafkan mengingat kau bertahan dari formasi pemecah darah sekali. Yuan Li menyatakan saat dia mendekat, tekanan yang memancar darinya semakin meningkat. Tidak mampu menahan, aku terjatuh ke tanah. Kuaak. Yuan Li meraih rambutku dan mengangkat wajahku. Cuaak. Di tangan kirinya, dia memegang objek seperti bendera setengah transparan, terbuat dari kekuatan spiritual samar dan kesadaran, dengan sosok hantu terukir di atasnya. Kuaak. Ah. 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 Dia menusukkan bendera itu langsung ke kepalaku. Sepertinya menembus jiwaku, terbenam di inti kesadaranku, jiwaku. Setelah menanamkan bendera kutukan darahku di dalam dirimu, jika kau mencoba memberontak melawanku, kau akan merasakan penderitaan jiwamu yang terobek. Ini adalah rasa sakit yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan kehendak biasa, jadi aku sarankan untuk tidak menyimpan pikiran pemberontakan. Snap! Yuan Li menjentikan jarinya, dan bendera di jiwaku aktif, menyelimuti aku dalam rasa sakit yang sangat menyiksa. Ah! 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 Ah. Aku berteriak dan meronta dalam penderitaan, merasakan bendera itu menyatu dengan seluruh tubuhku, membatasi tindakanku. Snap! Dia menjentikan jarinya lagi, meredakan rasa sakit. Yuan Li kemudian menyeretku pergi, membawaku ke suatu tempat. Aku hampir mempertahankan fokus pikiranku di tengah kekacauan. Dia membawaku kemana? Segera, aku merasakan rumput dan tanah di bawahku. Ini, Arboretum? Apakah itu selamat dari kehancuran sebelumnya? Para kultivator Heavenly Being yang serakah telah melahap semuanya. Mereka mengambil semua yang baik. Tidak bahwa aku berharap banyak. Oh. Energi spiritual yang familiar perlahan-lahan menjadi jelas. Masih ada satu pohon umur panjang muda yang tersisa? Dan buah umur panjang hampir matang. Wos! Tum!
Setelah membuangku di dekatnya, Yuan Li membentuk segel tangan. Swoosh! Dari lantai pertama istana perintah pelayanan, cahaya putih muncul dari sisa-sisa para kultivator pembentukan inti yang telah bersembunyi di setiap sudut. Guntur. Cahaya tersebut berkumpul dari segala arah, membentuk sungai cahaya di atas Yuan Li. Kekuatan kehidupan. Dia sedang mengekstraksi sisa kekuatan kehidupan dari tubuh-tubuh para kultivator pembentukan inti yang dibunuh oleh formasi pemecah darah. Mekar. Swoosh! Dengan gerakan dari Yuan Li, sungai kekuatan kehidupan diserap oleh buah umur panjang. Swoosh! Ah! Puluhan tahun kultivasiku mengalir ke dalamnya tanpa sangat kecil dibandingkan ketika Yuan Li menyuntikkan jumlah besar kekuatan kehidupan dari para kultivator yang dia bunuh, menyebabkan buah umur panjang cepat matang. Bunga-bunga lain di dekat buah umur panjang juga membengkak dengan cepat, mulai berubah menjadi buah umur panjang. Dia menggunakan darah untuk memacu pertumbuhan pohon. Seni iblis memang nyaman. Mengambil dari orang lain dan menuangkannya menghasilkan hasil yang cepat. Mereka dapat dengan mudah menciptakan sesuatu yang melampaui kekuatan seseorang sendiri. Menonton tindakan Yuan Li, aku merasakan rasa sia-sia. Apakah apa yang telah aku lakukan memiliki arti? Kemudian, Yuan Li melirik ke arahku. Apakah kau sudah sadar? Jangan khawatir. Dengan begitu banyak buah umur panjang yang matang, aku bisa menyisihkan satu untukmu. Tidak. Aku tidak akan memakannya. Aku memaksa mulutku yang lumpuh untuk bergerak. Aku tidak akan masukkan buah yang dibuat oleh pengorbanan orang lain ke dalam mulutku. Orang yang lucu. Suka atau tidak, aku akan memasukkannya ke mulutmu. Dan apa ini tentang pengorbanan orang lain? Kekekeke. Dia tertawa. Kau salah. Ini bukan tentang mengorbankan orang lain. Ini tentang yang kuat memangsa yang lemah. Bertahan hidup yang terkuat adalah kebenaran dunia ini. Apa salahnya makhluk yang lebih kuat memangsa yang lebih lemah? Dunia ini tidak terdiri hanya dari yang kuat dan yang lemah. Wuduk-wudut. Aku menggeliatkan jari-jariku. Kehendak Yuan Li sedang menekan jiwaku dan tubuhku. Benderanya yang tertanam di jiwaku merobekku, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, aku menahan rasa sakit dan berdiri. Dunia ini terdiri dari orang-orang, dan orang-orang seharusnya tidak memangsa satu sama lain, terlepas dari kekuatan atau kelemahan. Kau berhasil mengatasinya? Yuan Li tampaknya lebih terkejut bahwa aku bisa bergerak meskipun benderanya daripada tertarik pada kata-kataku. Menakjubkan. Kau berdiri bahkan di tengah penderitaan yang merobek jiwa. Dan kemudian, pop! Dia membentuk bendera lainnya dan menanamkannya di kepalaku. Arg! Aku jatuh lagi, rasa sakitnya jauh lebih besar. Kekuatan kehendak yang luar biasa. Aku tidak bisa tidak mengaguminya. Tapi aku tidak tertarik pada filosofi naifmu. Bertahan hidup yang terkuat adalah kebenaran, kenyataan. Lihat, itu sedang dibuktikan sekarang. Guntur. Bendera formasi yang Yuan Li sebar naik dari lantai pertama istana perintah pelayanan, menembus langit-langit yang menganga menuju lantai kedua. Formasi pemecah darah, aktifkan. Guntur. Sekali lagi, lantai kedua istana perintah pelayanan terendam darah, runtuh. Para kultivator pembentukan inti yang bersembunyi di sana diubah menjadi potongan-potongan berdarah, jatuh dalam tumpukan. Di bawah perintah Yuan Li, bendera formasi bergerak menuju lantai ketiga. Dia secara sistematis menghancurkan istana perintah pelayanan, lantai demi lantai. Saat banyak potongan daging dan darah hujan turun, Yuan Li mengekstrak sisa kekuatan kehidupan dari mereka, mengumpulkannya di atas kepalanya. Kenapa kau melakukan ini? Aku bertanya,
menahan rasa sakit. Tubuhku lagi-lagi terikat oleh bendera-bendera, tetapi aku merasa bisa bergerak jika aku mengumpulkan sedikit lebih banyak energi. Beli waktu. Yuan Li mengumpulkan kekuatan kehidupan di depannya, bergumam pada dirinya sendiri. Untuk mendapatkan Istana Perintah Pelayanan. Istana Perintah Pelayanan? Apakah ini artefak yang bisa dimiliki seseorang? Apakah ada alasan mengapa para kultivator Heavenly Being tidak mengambil Istana Perintah Pelayanan secara utuh? Yuan Li melanjutkan dengan tawa, membagikan pengetahuan yang tidak diminta. Apakah kau tahu struktur Istana Perintah Pelayanan? Lantai pertama sesuai dengan elemen kayu, melambangkan naga azur dan 7 bintang horn, neck, root, room, heart, tail, dan winnowing basket. Lantai kedua mewakili air, sesuai dengan kura-kura hitam dan 7 bintang ladle, ox, girl, emptiness, rooftop, chamber, wall. Lantai ketiga sesuai dengan harimau putih dan 7 bintang legs, bone, stomach, hairy head, net, beak, triple star. Lantai keempat sesuai dengan vermilion merah dan 7 bintang well, ghost, willow, star, extended net, wing, dan chariot. Yuan Li, yang tampaknya ingin memamerkan pengetahuannya, bahkan melanjutkan tentang informasi yang tidak aku tanyakan. Lantai kelima mewakili ruang istana tertinggi, lantai keenam untuk ruang terlarang ungu, dan lantai ketujuh untuk ruang pasar surga. Apakah kau melihat apa yang disimbolkan oleh struktur Istana Perintah Pelayanan, yang sesuai dengan konstelasi langit? Apakah itu sesuai dengan tahap kultivasi? Ruang istana tertinggi, ruang terlarang ungu, dan ruang pasar surga bisa mewakili tahap pembentukan inti. Keempat konstelasi dan 28 bintang sesuai dengan key building, dan 3 ruang sesuai dengan pembentukan inti. Mungkin Istana Perintah Pelayanan terkait dengan perjalanan seorang kultivator. Yuan Li menggelengkan kepalanya. Tentu, kau bisa melihatnya seperti itu, tetapi itu salah. Pencipta Istana Perintah Pelayanan hanya mewujudkan langit. Langit? Apa yang ada di luar langit? Matahari, bulan, lebih banyak bintang? Tidak. Di luar langit, tidak ada apa-apa. Kekosongan? Itu juga mengapa Istana Perintah Pelayanan melayang di kekosongan. Sebuah kekosongan, langit kosong. Itulah yang ingin diekspresikan oleh pencipta Istana Perintah Pelayanan. Boom! Akhirnya, semua lantai Istana Perintah Pelayanan dari yang pertama hingga ketujuh telah runtuh. Semua lapisan Istana Perintah Pelayanan terintegrasi. Dengan mengintegrasikan semua lantai Istana Perintah Pelayanan dan mereproduksi kekosongan, Istana Perintah Pelayanan yang sebenarnya terungkap. Dan kemudian, di jantung Istana Perintah Pelayanan raksasa yang sepenuhnya terintegrasi, cahaya biru memancar, mengungkapkan sesuatu yang cemerlang. Hahaha, itulah Istana Perintah Pelayanan yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, segel Perintah Pelayanan. Yuan Li mengulurkan tangannya menuju cahaya biru yang melayang. Cahaya itu jatuh ke tangan Yuan Li, mengungkapkan model miniatur Istana Perintah Pelayanan yang terbuat dari giok. Itu melambangkan nasib benua, segel Perintah Pelayanan. Hahaha. Nasib seluruh benua telah jatuh ke tanganku. Aku menyipitkan mata pada cahaya itu dan bertanya. Apa itu? Jika harta seperti itu ada, mengapa para kultivator Heavenly Being tidak mengambilnya? Mereka tidak perlu mengambilnya. Segel Perintah Pelayanan terikat oleh daya tarik nasib yang kuat ke dunia ini. Segel Perintah Pelayanan digunakan untuk mendapatkan berkah sebelum naik. Mengambil segel secara sia-sia saat naik bisa menyebabkan kegagalan karena daya tarik nasib yang terkandung dalam segel. Berkah? Tetapi, kau menjadi cukup banyak bicara. Yuan Li melirikku. Wuduk-wududuk. Aku mengumpulkan kekuatanku lagi, berdiri.
Huh, semakin aku melihat, semakin aku menyukaimu. Seberapa kuat kekuatan kehendakmu? Pasti melampaui ukuran kesadaranmu untuk menahan rasa sakit seperti itu. Aku minta maaf, senior. Aku menatap Yuan Li, membuka mulutku. Aku menolak untuk mengonsumsi buah yang dibudidayakan dari kehidupan manusia. Aku telah mulai menganggap kehidupan manusia seperti bunga selama waktuku bersama pohon umur panjang. Kehidupan mekar dan berbuah melalui musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Secara sembarangan memotong kehidupan manusia, aku tidak bisa mengikuti seseorang sepertimu. Cheheok. Aku meraih pedang tanpa bentukku dan menatap Yuan Li. Silakan bunuh aku. Mendapatkan segel perintah pelayanan dan mendapatkan murid yang luar biasa dengan kekuatan kehendak tanpa batas, hari yang penuh kegembiraan. Swos. Dia membentuk bendera kutukan darah lainnya di tangannya. Memang, mendapatkan segel perintah pelayanan benar-benar membawa nasib seseorang. Yuan Li mengaktifkan bendera itu. Aku menyerangnya dengan pedang tanpa bentuk. Dan kemudian, wos! Aku dengan cepat melewati Yuan Li, melesat menuju dinding luar istana perintah pelayanan yang jauh. Kilatan. Di tanganku, sebuah jimat pemecah penghalang untuk larangan istana perintah pelayanan yang secara diam-diam aku buat, muncul. Boom! Pedang tanpa bentuk menembus dinding luar istana perintah pelayanan, menciptakan lubang, sementara jimat pemecah penghalang menyebarkan larangan di luar dinding, menciptakan jalur pelarian. Kuaang. Dinding luar istana perintah pelayanan meledak terbuka. Begitu aku melangkah keluar dari istana perintah pelayanan, udara kering gurun dan badai pasir menyambutku. Namun, dibandingkan dengan bau darah di dalam istana perintah pelayanan, ini terasa hampir harum. Cehaang. Melalui lubang emas di dinding istana perintah pelayanan yang telah aku tembus, kabut darah merah mengalir keluar. Di tengah kabut darah itu, di sana, Yuan Li melangkah keluar. Sungguh berani. Apakah kau benar-benar berpikir bisa melarikan diri dariku? Paaat. Darah menutupi Yuan Li. Dia mulai menggunakan teknik pelarian terbangnya. Tapi aku menggenggam pedang tanpa bentukku dan mempercepat pikiranku. Telah mencapai tahap menengah Qi Building, kesadaran dasarku telah tumbuh secara signifikan, membuat akselerasi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Pabaat. Aku melesat melalui udara dengan gila. Lebih cepat daripada seorang kultivator pembentukan inti rata-rata. Namun Yuan Li, yang tertutup darah, perlahan mendekatiku. Seorang kultivator jiwa awal yang seperti monster. Aku menggertakkan gigi, memeras semua energi di tubuhku untuk melarikan diri lebih cepat melalui udara. Yuan Li mengernyit. Bagaimana mungkin aku, seorang kultivator tahap menengah jiwa awal, tidak bisa segera mengejar seorang kultivator junior yang hanya biasa? Aku merasakan bahwa kultivasi bocah ini paling banyak berada di tahap menengah Qi Building, konstelasi kedua. Tentu saja, kemampuan sebenarnya jauh berbeda, telah mencapai pembentukan inti, dan itu cukup langka. Tapi bahkan begitu, seharusnya hanya pembentukan inti. Bagaimana mungkin seorang bocah pembentukan inti membuatku mengejar seperti ini? Dia tidak menggunakan teknik pelarian terbang yang istimewa, tetapi berlari melalui udara dengan kecepatan tak terlihat. Dia tidak bisa menggunakan teknik pelarian terbang tetapi dia aneh bahkan ketika tidak dalam pembentukan inti. Jika dia mencapai pembentukan inti. Yuan Li mengernyit di balik topengnya. Brengsek yang menjengkelkan. Bahkan setelah menanam 2 spanduk kutukan darah di tubuhnya, dia masih begitu hidup. Ketika aku menyempurnakan jiwa itu, aku sangat ingin melihat apa yang bisa aku buat. Aku pasti akan menjadikannya muridku. Yuan Li menjilat bibirnya dan membentuk sebuah mantra. Kugu-gugu. Gelombang energi spiritual yang mencekam menggema dari belakang. Kabut darah menyelimuti gurun di belakang. Seolah badai pasir merah darah menutupi gurun. Aku harus melarikan diri, tidak bersembunyi. Tapi kemana?
Bahkan catatan transendensi kultivasi dan penghabisan seni bela diri tidak berfungsi. Kenapa catatan transendensi kultivasi dan penghabisan seni bela diri tidak berfungsi? Aku berpikir tentang masalah mendasar. Catatan tersebut adalah seni bela diri yang memotong kesadaran dan bersembunyi di celah. Tapi aku masih ditemukan. White, kultivator jiwa awal itu menargetkanku dengan mantra yang tidak terpengaruh oleh domain kesadaran. Aku bisa merasakan mantra itu dengan sangat samar melalui indera iblis dan penglihatan niat. Saat mencapai jiwa awal, apakah kau mendapatkan sesuatu yang melampaui domain kesadaran? Tapi meskipun dia melampaui domain kesadaran, dia tidak bisa melarikan diri dari indera iblis dan warna niat. Aku merenung. Dengan perasaan darah yang mengering, aku mencapai kesimpulan. Jika begitu, kali ini, mari kita potong hal-hal lain dengan catatan transendensi kultivasi dan penghabisan seni bela diri. Aku menggenggam pedang tanpa bentuk dan memfokuskan kesadaranku. Aku melihatnya. Domain kesadaran Yuan Li. Aliran yin dan yang di antara energi spiritual surga dan bumi. Warna-warna niat. Pedang yang memisahkan alam kesadaran. Aku memperluas jangkauannya, memotong energi spiritual surga dan bumi dan bahkan warna-warna niat. Dan kemudian, aku bersembunyi di celah itu. Paat. Aku melampaui batas catatan transendensi kultivasi dan penghabisan seni bela diri. Melepaskannya dengan segenap kekuatanku, seni bela diri yang melampaui catatan. Ketika aku bersembunyi di celah itu. Henti. Yuan Li, yang berdiri di sana, melihat sekeliling. Ini berhasil. Dia tidak segera menemukan aku seperti sebelumnya. Ini berhasil. Jika aku memotong segalanya termasuk energi spiritual surga dan bumi serta warna-warna niat, sepertinya aku bisa bahkan menipu mata seorang kultivator jiwa awal. Oho, apa ini? Kau memiliki banyak trik di lenganmu. Namun, aku menemukan bahaya yang mengancam dalam nasibku. Sial. Gugu. Kabut darah di belakang Yuan Li menyebar ke segala arah. Catatan transendensi kultivasi dan penghabisan seni bela diri adalah seni bela diri yang memotong persepsi lawan dan bersembunyi di dalamnya, bukan teknik gerakan spasial. Aku melihat dengan ekspresi busuk saat Yuan Li membentuk sebuah mantra di tengah kabut darah. Sembunyikan tubuhmu sepuasnya. Sekarang, coba lari dari ledakan ini. Paat. Kabut darah bersinar merah dan mengembang. Praktisi darah Yuan Li, saat kekuatan mantranya surut, melihat sekeliling. Radius 3 li sepenuhnya hancur, dan sebuah kawah besar terbentuk di tengah gurun. Namun Seo Eun Hyun tidak terlihat dimanapun. Yuan Li tertawa di balik topeng transparan. Aku ingin kau lebih sekarang. Kau berhasil melarikan diri dari ini. Di mana tatapannya jatuh, ada sebuah retakan spasial transparan. Apa yang aku lakukan? Dantian atasku terbakar. Selain dari Kigang yang mengalir melalui tubuhku, memaksa menyempit dan membakar dantian atas untuk memicu bakat adalah gila. Mengapa klan Jin tidak menggunakan teknik rahasia yang hebat untuk meningkatkan bakat ini pada diri mereka sendiri tetapi hanya pada orang-orang biasa? Karena mencampuri dantian atas selalu melibatkan bahaya ekstrim. Aku merasakan dantian atasku terbakar saat aku melayang di suatu tempat. Sasak. Paat. Sesuatu menembus tubuhku. Seluruh tubuhku terasa semakin hancur, tetapi itu tidak masalah. Aku hampir mati jika tertangkap. Apa yang aku lakukan? Apakah aku mati dengan cara ini atau dengan cara itu? Dengan mentalitas siap mati, aku melakukan sesuatu. Aku hampir ingat. Benar. Yang Hun Hyongni membantuku. Saat kabut darah meledak. Yang Hun Hyongni muncul dan menari dengan sabarnya di sampingku, dan aku melihat jejak langkahnya. Aku mengikuti jejak langkah itu, mengayunkan pedangku setelah Yang Hun Hyongnim, memasuki ruang aneh untuk sesaat sebelum keluar kembali. Apa?
Begitu aku menyadari ini, aku berusaha keras untuk mengingat bagaimana aku melakukannya. Jika aku bisa memahami petunjuk ini, ya, jika aku bisa memegang petunjuk ini, mungkin. Saat aku mencoba mengingat itu, sambil membakar dantian atasku dengan kigang. Huh, di depan. Istana perintah pelayanan mulai muncul. Aku pasti terus berlari ke arah yang berlawanan dari istana perintah pelayanan. Sebelum aku dapat menjernihkan keraguan itu, aura berdarah menyala di belakangku. Apa? Kuaang. Yuan Li menyerangku. Aku bertahan dengan pedang tanpa bentukku, tetapi tetap saja terkena serangan Yuan Li dan terlempar kembali ke dalam istana perintah pelayanan. Melalui lubang yang awalnya aku lari. Batuk. Sesak. Saat aku meludahkan darah dan berusaha memahami situasi, Yuan Li, yang tiba-tiba muncul di depanku, mengangkat spanduk darah transparan berwarna merah. Kuaak. Aag. Spanduk kutukan darah itu menusuk dantian atasku, secara paksa menekan proses yang terjadi di sana. Aksi dantian atasku, yang telah terbakar dengan kigang, kembali normal. Batuk, sesak. Aku merintih dalam rasa sakit yang lebih besar, memegangi kepalaku. Menakjubkan. Teknik apa yang kau gunakan barusan? Bagaimana mungkin seorang kultivator level pembentukan inti biasa meniru kemampuan teleportasi seorang kultivator jiwa awal? Sesuatu terasa dalam jangkauan. Aku menggigit gigi dan menggenggam pedang tanpa bentuk dengan lebih erat. Warna pedang tanpa bentuk berubah menjadi nuansa emas, mulai menyerupai sabre surpassing radian. Jalan yang ditempuh oleh Yang Hun Hyong Nim, yang digunakannya. Dan kemudian, pukak. Aag. Spanduk lain menusuk dantian atasku. Rasa sakit itu menyebar ke pencerahanku. Pedang tanpa bentuk menghilang. Yuan Li terlihat agak mual. Spanduk kutukan darah 5 elemen pada dasarnya dirancang untuk membatasi kesadaran kultivator Heavenly Being dan mencegah pelarian mereka. Bahkan seorang kultivator Heavenly Being akan kehilangan akal sehat karena rasa sakit jika itu ditanamkan langsung. Mengira bahwa seorang kultivator Ki Building biasa melampaui kekuatan kehendak seorang kultivator Heavenly Being. Aku terengah-engah melalui gigi yang terkatup. Aku merasakan tekanan dari 4 kutukan yang tertanam di jiwaku. Namun, yang menyiksaku lebih dari spanduk kutukan darahnya adalah hal lain. Aku kehilangan pencerahan. Sekali lagi, meskipun dipaksa oleh tekanan eksternal, aku merasa marah dan menyesal karena tidak bisa memahaminya. Kenapa? Aku kembali ke istana perintah pelayanan lagi? Bukankah kau baru saja teleportasi secara acak? Perbuatan bodoh membuka retakan ruang dan melompat ke dalam tanpa berpikir, tidak tahu kemana kau akan jatuh. Seorang kultivator Heavenly Being, bahkan secara kasar, akan menetapkan koordinat. Tanpa mereka, kau akan robek oleh arus spasial. Itu adalah tindakan murni yang gila. Itulah yang kau lakukan. Tindakan yang hanya bisa mengembalikanmu ke dunia ini dengan peluang yang tidak mungkin. Tapi, kau bertaruh di depanku, yang memiliki istana perintah pelayanan. Yuan Li tersenyum, mengeluarkan model miniatur Jade Istana Perintah Pelayanan dari jubahnya. Apakah kau tahu bahwa takdir memiliki daya tariknya sendiri? Takdir menarik keberadaan. Segel perintah pelayanan memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah memberikan takdir surga kepada pemegangnya. Pemegang segel perintah pelayanan mendapatkan takdir yang kuat, dan apa yang diinginkan pemegangnya ditarik kepada mereka oleh daya tarik takdir. Itulah sebabnya kau tidak bisa melarikan diri dariku. Hehehe. Apa jenis harta gila itu? Apakah itu bahkan boleh ada di dunia ini? Itu harus ada. Sebenarnya, fungsi pertama segel perintah pelayanan adalah fitur tambahan saat pembuatnya menciptakan fungsi kedua. Yuan Li menatap segel perintah pelayanan dengan rakus, melanjutkan. Segel perintah pelayanan awalnya dibuat untuk memberikan berkah.
Bagaimana kau pikir para kultivator naik sebelum Yang Sujin menciptakan sekte petir ilahi emas? Wow! Saat dia mengelus segel perintah pelayanan, itu memancarkan cahaya beraneka warna. Sebelum sekte petir ilahi emas, para kultivator menghafal koordinat alam atas dan melompat ke dalam retakan spasial seperti bunuh diri. Segel perintah pelayanan memberkati mereka, memberi mereka takdir yang terhubung dengan alam atas, menyempitkan jarak ke alam atas. Berkah yang memberikan daya tarik takdir ke alam atas, sekaligus memperkuat takdir pemegang untuk memberikan takdir surga. Itulah segel perintah pelayanan. Aku menatap takjub pada penjelasan yang tidak bisa dipercaya ini. Sebuah artefak bisa memberikan takdir? Tiba-tiba, aku ingat kehadiran Yang Sujin yang tersisa. Dia mengatakan bahwa dia telah memberikan daya tarik takdir kepada puncak Shattered Heaven untuk menarik Enders. Bahkan hanya sebagai jejak yang tersisa. Jika benar, mungkin para kultivator dari alam tertentu berevolusi menjadi makhluk ilahi yang mengendalikan daya tarik takdir. Menyengat. Apa yang terjadi pada seseorang yang mencapai akhir kultivasi dan menjadi sejati abadi? Sebelum aku bisa merenungkan pikiran-pikiran ini. Cahaya beraneka warna dari segel perintah pelayanan mengalir ke dalam diriku dan Yuan Li. Hehe, melimpah dengan berkah. Apakah para kultivator Heavenly Being ini tidak menerima berkah dari segel perintah pelayanan kali ini? Dia terlihat puas dengan segel perintah pelayanan. Mereka tidak menerima berkah yang mempersempit jarak ke alam atas? Tepat saat aku bingung. Dia meraih belakang leherku dan menyeretku ke dalam arboretum. Sekarang, mari kita perpanjang umur kita. Aku diseret pergi oleh Yuan Li, membentuk senyuman pahit. Aku pikir hidup itu seperti bunga. Tapi bunga yang hidup adalah bunga yang dipetik saat masih hidup. Mungkin satu-satunya keberadaannya adalah untuk dipetik oleh orang lain. Tapi tetap saja. Aku menggigit gigi. Bahkan jika aku hanya untuk dipetik. Cereak, cerak. Selama aku bisa. Aku menggerakkan tubuhku. Aku akan berdiri tegak dan melihat ke langit. Seperti setiap pohon dan bunga yang berakar di bumi dan menjangkau langit. Selama sejarah yang telah aku tanam ada. Aku tidak akan mudah mematahkan hati ini. Cerak. Apa? Kuaguang. Aku mengayunkan pedang tanpa bentukku dengan segenap kekuatan. Pada saat yang sama, aku melafalkan sebuah mantra. Yin Soul Ghost Incantation. Beberapa kutukan membentang menuju Yuan Li. TCH, brengsek yang mengganggu. Woom. Yuan Li mendengus, menyebabkan mereka menghilang, tetapi aku tersenyum dan menggenggam pedang tanpa bentuk lagi, menyerangnya. Yuan Li mengernyit, melihat Seo Eun Hyun bersinar di depannya. Dia telah menanam 4 dari spanduk kutukan darah 5 elemen. Jika dia menanam yang kelima, menyelesaikan mantra besar spanduk kutukan darah 5 elemen, rasa sakit yang ditimbulkan pada sosok aneh ini akan dilipat gandakan puluhan kali. Namun, kutukan dari spanduk kutukan darah 5 elemen memiliki kelemahan. Jika korban bisa mencairkan kutukan setelah semua 5 ditanamkan dalam jiwa mereka, kekuatan kutukan akan beralih kepada mereka. Awalnya, kutukan disampaikan oleh pemberi yang melemahkan spanduk hingga 100 kali kekuatannya dan menanamkannya pada penerima. Jika penerima menerima semua 5 spanduk yang dilemahkan dan berhasil mencairkannya, menjadikannya milik mereka sendiri, transmisi spanduk kutukan darah 5 elemen akan selesai. Bagaimana jika dia bertahan dari semua 5 spanduk dan mematahkan kendaliku? Tiba-tiba, Yuan Li menyadari bahwa dia sedang menghibur fantasi yang tidak masuk akal. Tidak, ini adalah kekhawatiran yang tidak perlu. 4 spanduk mungkin bisa ditanggung, tetapi 5 di luar batas daya tahan manusia manapun. Ini hanyalah sebuah overestimasi yang disebabkan oleh ketahanan mental tak terduga dari sosok unik ini. Yuan Li berpikir begitu saat dia mendekati Seo Eun Hyun dengan spanduk kelima. Aku akan menanamkan yang kelima, kemudian aku perlu membedah otaknya untuk memahami jenis kekuatan apa yang dia miliki dan bagaimana pikirannya bekerja. Pukak.
Yuan Li menyebarkan pedang tanpa bentuk Seo Eun Hyun dan mendekatinya, menanamkan spanduk kutukan darah 5 elemen yang kelima. Paaat. Di dalam jiwa Seo Eun Hyun, 5 spanduk merah darah bekerja sama sesuai dengan logika 5 elemen, memperkuat pembatasan mental dan rasa sakit puluhan kali lipat. Aaag. Akhirnya, Seo Eun Hyun, sambil memegangi kepalanya, berbusa di mulut dan runtuh. Seperti yang diharapkan, tidak ada manusia, tidak ada makhluk hidup yang dapat menahan rasa sakit ini. Yuan Li tersenyum, menyadari bahwa jiwa anak aneh pembentukan inti ini telah berada di bawah kendalinya. Sekarang, mari kita bawa yang satu ini kembali ke kastil dan memeriksanya, dan untuk buah umur panjang. Saat Yuan Li berbalik. Getaran. Apa? Dia cepat-cepat melihat ke belakang, kejutan terlihat di balik topeng hitam transparannya. Terhuyung, terhuyung. Seo Eun Hyun, yang mengeluarkan air liur, dengan mata setengah tertutup, berdiri menolak kendalinya. Dan dia mulai membentuk mantra lain. Ini gila? Yuan Li kehilangan kewarasan. Untuk bertahan bahkan dari ini, bahkan seorang kultivator Heavenly Being akan terpengaruh jika terkena langsung. Aku bahkan mengujinya pada Raja Naga Laut dan mendapat persetujuannya. Anak ini? Yuan Li menyerah pada ide untuk mengendalikan dan membawa anak itu bersamanya. Spanduk kutukan darah 5 elemen adalah tingkat tertinggi dari pembatasan mental yang dia ketahui. Jika itu tidak berhasil, tidak ada yang akan berhasil. Tidak ada gunanya. Sayangnya, aku harus menyerah mempelajari kemampuannya. Lebih baik mengubah mayatnya menjadi tubuh darahku dan mengamati reaksi. Itu berbahaya. Karena dia meninggalkan spanduk kutukan darah 5 elemen di jiwanya, jika dia membiarkannya hidup, Seo Eun Hyun mungkin mencairkan kutukan itu, mengubahnya menjadi tekniknya sendiri, dan menyerangnya suatu hari nanti. Matilah. Saat itu, mantra yang sedang dibentuk Seo Eun Hyun selesai. Yin, Soul, Ghost, Incantation. Caak. Seo Eun Hyun meledak. Mantra asli Yuan Li, darah kayu, menyerang Seo Eun Hyun secara langsung, dan saat Seo Eun Hyun meledak, darahnya berubah menjadi pohon darah yang berakar di tanah. Di tempat dia berdiri, sebuah pohon merah menyala. Di atas pohon itu mekar sebuah bunga hidup, yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual dan daya hidup Seo Eun Hyun. Monster seperti itu. Yuan Li menyeka topengnya, mengagumi kekuatan mental yang luar biasa dari Seo Eun Hyun. Untung aku telah memusnahkannya sebelum dia bisa menjadi lebih kuat dan bertahan lebih lama. Tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Sekarang, untuk buah umur panjang. Dan tepat saat Yuan Li berbalik ke akar umur panjang. Apa? Dia menggertakkan gigi dalam frustrasi. Buah-buahan dari pohon umur panjang. Ratusan buah, yang dipelihara oleh daya hidup banyak orang, kini tertutup kutukan hitam dan sepenuhnya busuk. Mantra terakhir itu, anak ini. Dia berbalik, wajahnya merah karena marah. Aku bermaksud mengirim jiwanya dengan tenang ke alam bawah, dan dia berani melakukan ini. Tiba-tiba, ekspresi Yuan Li berubah. Oh! Dia melangkah mundur dengan terkejut. Apa? Apa ini? Aku jelas. Tidak. Siapa kau? Pop! Detik berikutnya. Yuan Li meledak, dan di tempatnya mekar sebuah bunga hidup. Ini adalah kembalinya yang ke-10 dari Seo Eun Hyun.